Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Batu Kliang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dalam rangka untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Batu Kliang ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan ke atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka melaksanakan seminar aksi nyata untuk calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Batu Kliang ini, akan kita segera sama-sama mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah untuk kita membuka acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Idris SPD tentang kaitannya dengan program guru penggerak yang lebih khusus terhadap pelaksanaan aksi nyata. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga di pagi hari yang cukup ini jadi Allah menurunkan kita dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, tugas kita, terutama sekali bagi Bapak Ibu guru calon guru penggerak tahun angkatan kelima tahun 2022. Pada kesempatan ini jadi Bapak Kepala Sekolah memberikan mandat pada saya untuk membuka acara ini karena beliau pada pagi ini jadi ada hal yang sangat perlu diselesaikan di MKD KCD. Bapak yang terhormati, jadi saya tidak akan berbanyak memberikan sambutan jadi pada pagi hari yang berbahagia ini. Jadi hari Rabu tanggal 7 September 2022 secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar aksi nyata menerapkan budaya bersih di SMA Negeri 1 Batu Kliang ini dan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya di sini berdiri sebenarnya bukan seperti yang dibilang sama teman-teman tadi, bukan untuk menggurui. Tapi di sini saya berbagi ilmu apa yang sudah saya dapat selama pendidikan calon guru penggerak. Nah, harapannya sih apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi begini, pendidikan kita sebenarnya yang sekarang ini mencoba membangkitkan root pendidikan dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini ingin menciptakan pendidikan Indonesia itu berfokus atau berpihak pada murid, atau dengan kata lain student center. Nah, bagaimana supaya pendidikan kita ini berfokus pada murid?
Nah, salah satu upaya kita itu dengan budaya positif. Budaya positif ini adalah bagaimana kita menciptakan pendidikan yang nyaman buat anak-anak didik kita. Upaya kita untuk membuat rasa nyaman untuk anak didik kita ini adalah dengan sebenarnya nyaman itu bukan hanya tentang lingkungan fisik ya Bapak Ibu, bukan hanya lingkungan fisiknya harus mewah, terutama tentang kenyamanan psikologi, tentang rasa. Anak merasa merasa comfortable dengan lingkungan, itu yang paling penting. Fisik penting, tapi lebih penting adalah psikologi. Nah, salah satu upaya kita untuk membuat rasa nyaman ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan masalah kasus-kasus yang timbul di anak, bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, bukan berarti ya cara-cara yang sudah kita gunakan itu salah, enggak, sama sekali enggak Bapak Ibu. Tidak ada yang menyalahkan cara yang sudah kita gunakan itu. Cuman mungkin atau barangkali mungkin justru kita sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ini dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita belum tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Nah, ini makanya saya bahas ya tentang alur dari segitiga restitusi. Yang pertama tentunya kita harus tahu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi pertama kali dicetus oleh Diane Golden. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi perlu digarisbawahi, utamanya itu dialog Bapak Ibu. Jadi kita berkomunikasi dengan anak didik kita. Yang diutamakan itu dialog dalam menangani kasus. Dialog, sekali lagi dialog. Dia jadi tokohnya. Komunikasi. Kenapa kita perlu dialog ini supaya anak-anak kita itu setelah melakukan kesalahan dia kembali ke lingkungannya itu dalam kondisi psikologi dengan karakter yang lebih kuat. Dia sudah bisa menyadari kesalahannya sendiri, bisa oh ini nggak boleh karena ini begini. Artinya kesadarannya muncul dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena takut atau bukan karena ingin penghargaan dan sebagainya. Jadi, nah, bagaimana proses segitiga restitusi ini? Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Next, balik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana tiap-tiap tahapan ini akan dilaksanakan, ini yang akan mungkin coba saya paparkan ya. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Nah, proses kita menstabilkan identitas adalah tujuannya untuk membuat anak supaya dia tidak berada dalam wilayah negatif, tidak merasa gagal. Jadi kita perlu mengangkat identitas anak supaya dia punya rasa percaya diri. Kemudian biasanya dalam tahap menstabilkan identitas ini ada dialog-dialog yang muncul. Pertama, setiap orang pasti melakukan kesalahan, namanya juga manusia. Kemudian kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini, saya juga pernah. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk membahas mana yang salah dan mana yang benar. Saya hanya tertarik untuk mencari bagaimana penyelesaian suatu masalah. Dan ini beberapa dialog yang sering muncul dalam proses atau tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahapan validasi tindakan yang salah. Tujuan kita melakukan validasi tindakan yang salah ini adalah membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan dasarnya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan sama Pak ini ya. Manusia bertindak atas dasar kebutuhan dasarnya. Jadi begitu juga dengan siswa kita. Kalau dasar kebutuhan dasar hidupnya tidak terpenuhi, kemungkinan dia akan bertingkah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saya pikir banyak ya. Banyak yang kadang setelah masuk kelas karena pergi sarapan. Pergi sarapannya kan sarapan juga bagian dari kebutuhan dasar ya. Nah, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka anak-anak kita pun akan mulai bertingkah. Mungkin perilakunya tidak seperti yang kita harapkan. Itu mungkin karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi itu yang perlu kita kebutuhan dasarnya yang mana sih yang belum terpenuhi? Sampai dia seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi,
mencari solusinya secara bersama-sama. Itu maksudnya. Biasanya dalam proses validasi tindakan ini ada beberapa dialog yang sering muncul, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tentunya punya alasan dong melakukan ini. Jadi kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian menurut kamu kira-kira ada cara yang lebih efektif nggak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tapi perlu diingat Bapak Ibu, yang namanya validasi tindakan ini memang kalau dilihat dari dialognya ini seolah-olah kita membenarkan tindakan anak-anak kita. Padahal sebenarnya enggak. Institusi tidak menyarankan guru bicara jika melanggar peraturan itu adalah benar. Tetap dia tidak benar, tapi di sini guru berusaha untuk memahami kondisi siswa. Nanti kita arahkan dia untuk menyadari kesalahannya di mana. Tahapan ketiga, tahapan kita menanyakan keyakinan. Nah, ini lanjutan dari yang tadi ya. Jadi setelah kita tahu kebutuhan dasarnya apa, baru kita menanyakan apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya, anak-anak akan menjawab, anak akan berpikir sendiri, sesuai nggak keyakinan kelas, sesuai nggak dengan prinsip saya apa yang saya lakukan. Saya pikir anak juga tidak ada yang berprinsip yang buruk-buruk ya. Jadi prinsipnya insya Allah baik. Orang berprinsip itu insya Allah baik-baik. Tidak ada orang berprinsip itu yang jelek-jelek, saya pikir. Jadi dari sini kita menanyakan keyakinannya, lalu kita kalian benar nggak apa yang kamu lakukan ini dengan keyakinan atau prinsip kamu? Nah, kayak gitu ya. Mungkin begini, lebih jelasnya tentang bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi ini akan terlihat dari video ini. Biasanya salah dari aktor. Teman boya. Mohon Bapak Ibu guru melihat untuk menyelidiki tahapan. Masa aku dikatain vaksin? Pak, ya aku marah lah. Aku dari ngatain mereka di depan kelas. So banget. So begitu. Ya pasti kamu marah. Iya, saya lu nota diklaim Kalau juga anak-anak apabila ada yang lupa Ustaz minta menikah nih. kemudian ada satu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa Ini saya tidak diterima mengajikan. Ya wajar kan? Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untuk menjadi gambaran yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Ini tahapan validasi tindakan. Sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya Nyagur. jawab kali ya Pak. Gowok cocok ini. Ya, proaktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Iya, Pak. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke. Penting untuk jadi catatan kita bersama dalam proses restitusi anak yang akan menemukan kesalahannya sendiri. Jadi bukan kita tunjuk, oh kamu salahnya ini, enggak. Tapi kita bimbing anak untuk menyadari dia salahnya di sini. Itu bedanya restitusi dengan mungkin tahapan-tahapan yang lain. Benar, langsung diponis ya. Tidak mesti kita jalankan secara kaku ya, artinya tahapannya mulai dari menstabilkan harus enggak. Bisa tahapannya, apalagi kalau sudah dalam tahapan sudah sering memakai, sudah lancar, tahapannya boleh kita acak-acak, boleh. Jadi tidak perlu secara kaku diterapkan. Jadi boleh kita guru-guru BP kan udah ahli ya dalam penanganan kasus. Mungkin bisa dibolak-balik. Tapi kalau kita mungkin yang masih pemula, mungkin baiknya sih tahapannya sesuai dengan tahapan yang sudah ada. Terima kasih. Saya yang masih pemula, terus terang saya sendiri juga masih pemula. Nah, mengenai segitiga restitusi ini sendiri sudah coba saya terapkan dalam beberapa kejadian. Kejadiannya kemarin di 10 ya, di 10 bahasa. Jadi ada anak yang telat yang pelajaran saya pergi sarapan. Nah saya coba, namanya kita baru dapat ilmu baru ya, kita maunya nyoba-nyoba aja ya Bapak Ibu. Saya coba dan tadi saya lihat, saya sudah cek ternyata anak yang telat kemarin pas dia telat kan saya bilang, ingat ya kamu yang bilang kayak gini, kamu yang usulnya seperti ini, kamu harus bagaimana. Jadi dia menemukan masalah, kemudian dia yang mengusulkan solusinya. Terus tadi saya lihat anaknya, alhamdulillah anaknya nggak telat lagi. Hidup. Ini kan dalam rangka kita banyak Bani jago baru. Pendidikan di sekolah kita. Jadi layak, saya pikir hal-hal yang baik layak kita coba. Yang tak terlewat. Jadi pertama, perilaku yang salah tadi harus dikaitkan dengan keyakinan. Tidak ada yang jadi Kita usulkan yang kemudian yang kedua, restitusi ini bukan sifatnya paksaan Bapak Ibu. Nah, iya jadi kesediaan jadi contoh ya, kita akan nyontoh. Jadi kita nggak paksa anak kamu harus mengganti jendela yang besar enggak. Kan kita kayak kira-kira menurut kamu solusinya apa? Nanti dia kan yang bilang saya ganti jendelanya. Nanti dia sediaannya dia sendiri. Jadi kita nggak paksa. Masih bongkang gunung di Manggil. Kemudian 3, pemecahan masalahnya harus relevan dengan masalah. Artinya begini, begitu anak tidak mengerjakan soal, jangan keliling lapangan, nggak relevan. Kalau dia nggak ngerjain soal, biarkan di dalam kelas suruh ngerjain soal, jangan kasih keluar air untuk ngerjain soalnya. Itu maksudnya yang relevan. Harus ada tindakan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan. Kemudian yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari siswa yang melakukan kesalahan. Nah itu tadi ya, dia punya inisiatif sendiri. Saya harus begini untuk menutupi kesalahan. Saya harus minta maaf ke sini misalnya kayak gitu. Jadi usaha untuk minta maaf. Jadi tetap kita pantau usahanya, tetap kita yang jadi restitusinya harus memantau kegiatannya yang usahanya itu. Misalnya kalau dia usahanya mengganti jendela, pantau kegiatan penggantian jendelanya itu, jangan kita tinggal begitu saja. Kemudian yang kelima, perlu didedikasikan waktu buat siswa yang tangani. Tanyakan kapan kira-kira usahanya dimulai. Misalnya dia berjanji untuk mengganti jendela. Kapan kira-kira kamu bisa ganti jendelanya? Terus seminggu lagi, atau minggu lagi, lagi. Udah seminggu ini lah, kenapa jendelanya belum diganti? Jadi menurut saya ini layak dicoba. Ini layak kita coba. Hidup bergerak. Tadi saya
pemaparan pertama yang kedua dari Bu Titi, ada hukum dan penghargaan. Penghargaan di pengantarnya motivasi ya Bu Titi ya. Motivasi itu salah satunya adalah penghargaan. Tetapi penghargaan itu ternyata ada memiliki beberapa dampak yang tidak baik ya atau negatif. Jadi sementara tadi penghargaan itu merupakan motivasi, mana korelasinya? Itu dia merupakan motivasi, sementara satu sisi menimbulkan beberapa dampak yang negatif. Jadi dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penghargaan itu akan efektif kalau dalam jangka waktunya sedikit. Untuk kasus-kasus yang jangka waktunya pendek, penghargaan hadiah penghargaan itu efektif. Misalnya kita mengadakan kompetisi, wajib harus kita berikan penghargaan itu untuk memancing lomba. Tapi kalau untuk jangka panjang yang sifatnya rutin terus-menerus tidak efektif, karena anak akan bergantung pada penghargaan atau hadiah yang kita berikan. Nama. Saya tanyakan, sebenarnya kan saya baru lama datang nih. Saya lama datang. Kebetulan saya untuk penggerak ini seperti apa untuk program-programnya di sekolah kita yang tercinta. Yang saya mau tanyakan, ini kan masih calon ya. Ibu bapak masih calon, ibu bapak guru masih calon. Jika ibu bapak guru lolos seleksi sebagai calon guru penggerak, hal apa yang bapak ibu lakukan di sekolah kita yang tercinta ini terhadap siswa maupun tempat mengajar kita? Kita di guru penggerak itu punya moto tergerak, bergerak, menggerakkan. Kemudian guru bergerak, Indonesia maju. Jadi begini, karena tergerak itu artinya kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi apa upaya kami sedang melakukan guru penggerak ini? Pertama dari diri kami sendiri ya, Bapak, kami mencoba dari diri kami sendiri. Misalnya kayak tadi saya bilang, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan kasus. Saya pikir itu salah satu upaya saya ya. Kemudian kalau sebisa mungkin saya mengajak teman-teman, ini upaya saya menggerakkan. Sebisa mungkin saya mengajak teman-teman juga untuk memulai menerapkan segitiga restitusi ini untuk penanganan kasus. Karena terus terang, menurut saya ini ideal sekali, benar-benar ideal yang namanya segitiga restitusi ini. Saya sendiri merasa biasanya kalau anak telat gitu ya, agak emosi dulu, kenapa sih kamu telat kayak begitu ya. Tapi sejak saya menerapkan segitiga restitusi, kontrol emosi saya lebih bisa saya. Berarti bisa merubah karakter siswa? Tidak, kembali lagi begini, ada tadi namanya sistem kontrol, itu ada di tangan mereka. Kita tidak bisa mengontrol anak, hanya diri kita yang bisa kita kontrol. Ya. Itu sesuai dengan teori kontrol yang William Glasser ya. Kemudian sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang siswa bukan tabula rasa. Siswa punya bukan kertas kosong. Dia datang ke sekolah udah ada karakter sendirinya yang dibentuk sama lingkungannya. Kita sebagai guru tugasnya hanya menuntun. Cara menuntunnya bagaimana? Menebalkan laku-laku baik, contoh-contoh praktik baik. Usahakan yang kurang baiknya dihilangkan. Mungkin tidak akan hilang semuanya, tidak mungkin kita menghilangkan semua karakter anak semuanya di kepala, tidak mungkin. Bagaimanapun kita adalah manusia biasa, betul nih. Jadi kita juga punya kekurangan, punya keterbatasan. Jadi kalaupun seandainya kita sudah maksimal, udah pakai ini nggak bisa, udah ini nggak bisa, anaknya tetap saja seperti itu. Mungkin itu kembali ke sana ya, guru juga manusia. Ya, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harap dengan adanya keyakinan kelas, kami semakin bisa menjadi yang lebih baik. Dengan penerapan budaya positif, semoga sekolah kita bisa lebih maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marlina SPD, guru di SMA Negeri 1 Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Pada tanggal 7 September 2022,
calon guru penggerak di SMA N1 Batu Keliang yang berjumlah 6 orang telah melakukan aksi nyata terkait pendidikan guru penggerak. Hal yang saya rasakan sangat antusias terkait kegiatan tersebut. Tentunya kegiatan tersebut memberikan banyak manfaat kepada kami secara umum dan saya pribadi selaku guru di sekolah ini. Hal manfaat atau hal yang saya peroleh adalah ilmu-ilmu baru terkait bagaimana cara kita mendidik para murid di sekolah kami. Baiklah, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana perasaan Anda, tanggapan Anda mengenai pengimbasan guru penggerak tentang budaya sekolah? Perasaan saya sih memang cukup senang dan bahagia karena memang program pengimbasan dari guru penggerak ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami karena banyak pengalaman yang kami dapatkan dari para guru penggerak tersebut, terutama salah satunya mengenai bagaimana untuk dalam tata cara untuk menanggulangi siswa yang bermasalah di sekolah. Terus yang kedua mengenai kegiatan proses belajar mengajar di kelas untuk kegiatan-kegiatan cara memberikan penghargaan terhadap anak itu bisa kami dapatkan dari para guru penggerak tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari pendapat kami. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pengimbasan guru penggerak tentang budaya positif di sekolah? Kalau menurut saya sangat bermanfaat karena dari Bapak Ibu penggerak ini kita diberikan istilahnya ilmu bagaimana dampak positifnya terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih.